Kenapa panas bumi disebut sebagai energi alternatif? Energi panas bumi merupakan salah satu energi alternatif yang bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Energi alternatif adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat diisi ulang dan sebagai pengganti dari energi bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Energi yang berasal dari panas bumi termasuk dalam kategori ramah lingkungan karena hanya mengeluarkan sedikit gas rumah kaca jika dibandingkan dengan energi yang dihasilkan dari pembakaran fosil. Bagaimana terbentuknya panas bumi sehingga bisa menghasilkan energi listrik? Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melewati celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memasukkan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit untuk mendapatkan gas cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini. Sumur dibor dari 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumber-sumber produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, maka zat cair tersebut akan secara alami mengalir ke atas dan mengalami fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead, kepala sumur, dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan kemudian akan dimanfaatkan lagi. Inilah alasan energi panas bumi adalah energi alternatif atau energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan ini melintasi daerah sepanjang 3 km. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutus bila turbin yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Apa manfaat dari panas bumi bagi kehidupan sehari-hari? Yang pertama, untuk mengatur suhu ruangan, memanfaatkan bumi pada suhu konstan sekitar 17-18 derajat pada kedalaman 100 meter di bawah permukaan bumi. Dengan begitu, saat musim panas tiba, akan menolak panas ke tanah. Sementara saat musim dingin, panas bumi akan ditarik ke ruangan. Yang kedua, untuk memanaskan rumah kaca bagi pertanian dan peternakan. Yang ketiga, sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Yang keempat, dapat mengurangi penggunaan minyak, batu bara, gas, serta mengurangi emisi atau sisa hasil pembakaran bahan bakar gas rumah kaca. Yang terakhir, untuk mengeringkan berbagai jenis makanan seperti buah-buahan dan sayuran bagi industri. Thanks for watching. Semoga bermanfaat.